Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi ke materi dinamika rotasi. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah momen inersia. Nah, dalam fisika momen inersia itu lambangnya adalah I besar. Apa sih momen inersia itu? Nah, di sini ada contoh. Misalkan ada sebuah benda berputar pada porosnya. Dia bergerak rotasi seperti ini. Nah, apabila tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, maka benda tersebut pasti akan selalu berotasi. Nah, ukuran kelembaman suatu benda, kelembaman itu mempertahankan posisi. Ya, ukuran kelembaman benda untuk yang berotasi tadi terhadap gaya luar, itulah yang dinamakan momen inersia. Nah, di sini dilambangkan dengan huruf I besar dengan rumus mr kuadrat. M itu adalah massa, satuannya kilogram. R adalah jari-jari atau jarak dari benda itu ke sumbu poros. Itu satuannya adalah meter. Apabila dikuadratkan maka meter kuadrat. Maka satuan dari momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Untuk contoh soal pertama, di sini Ibu kasih contoh. Di sini ada 3 buah benda, M1, M2, M3. Dihubungkan dalam sebuah tongkat. Kemudian dia di sini massa 1, massa ini adalah 1 kg, massa 2, 2 kg, massa 3, 3 kg. Nah, sekarang bagaimanakah nilai momen inersia jika diputar menurut yang A adalah porosnya di P, berarti kita memutarnya dari sini. Kemudian yang B, apabila porosnya di Q, di sini. Bagaimanakah penyelesaiannya? Apabila tongkat ini diputar menurut sumbu P, maka nilai yang bernilai 0 momen inersianya yang ada di M1 karena R-nya juga tidak ada. Maka I1 akan bernilai 0. Apabila dia nanti diputar menurut poros Q, berarti menurut poros Q seperti ini, maka I2 yang bernilai 0. Jadi konsepnya sama dengan momen gaya atau torsi kemarin. Apabila dia itu berada di titik poros, maka nilainya adalah 0. Maka penyelesaiannya adalah sigma torsi di titik P atau porosnya di titik P itu adalah I1 plus I2 plus I3. I1 tadi 0, kemudian I2 berarti M2R2 kuadrat dan I3 M3 R3 kuadrat. 0, 2 kali 1 kuadrat plus 3 kali 2 kuadrat hasilnya adalah 14 kg meter persegi. Sedangkan sigma IQ berarti porosnya di Q yang bernilai 0 adalah I2. Yang pertama M1R1 kuadrat, yang ketiga M3 R3 kuadrat. Hasilnya adalah 4 kg meter persegi. Contoh soal berikutnya, Ibu ambil soal UN tahun 2013. Di sini ada 2 benda A dan B. Di sini sumbu putarnya sudah ditentukan di sini ya. Nah, dari A ke sumbu putar adalah 15 cm. Kemudian B ke sumbu putar adalah 5 cm. Di mana M di A, massa A itu adalah 60 gram. Kemudian ini RA, jarak 0,15 meter. Kemudian MB adalah 40 gram. Kemudian jarak B ke sumbu putar adalah 0,05 meter. Yang ditanyakan adalah I dengan sumbu putar di P. Berarti I ini diputarnya di titik P. Nah, penyelesaiannya sangat mudah sekali. Berarti hanya kita jumlahkan saja dan tidak ada yang bernilai 0. Berarti yang A adalah MA RA kuadrat plus B, yang B MB kali RB kuadrat.
Nah, tadi kan 60 gram, kita buat 60 per 1000. Atau kalau misalkan kalian lebih mudah menggunakan desimal, bisa menggunakan desimal. Di sini ibu tuntun kalian untuk menggunakan bilangan yang tidak desimal. Berarti MA 60 per 1000, 1000 ini dari gram ke kilogram. Kemudian RA adalah 15 per 100 dari cm menjadi meter, kita kuadratkan. Di sini juga sama, 40 per 1000, 5 per 100 kita kuadratkan. 60 biarkan, 15 kuadrat 225. Di sini 10 pangkat 7 itu asalnya adalah 100 dikuadratkan menjadi 10 pangkat 4. Ini 10 pangkat 3. 4 tambah 3 adalah 10 pangkat 7. Nah, di sini 40 kita tulis 5 kuadrat 25, 1000 dikali 100 dikuadratkan sama seperti yang ini tadi menjadi 10 pangkat 7. 60 dikali 225 menghasilkan 13.500. 40 dikali 25 menghasilkan 1000. Kita jumlahkan 13.500 ditambah 1000 menjadi 14.500, dan penyebutnya sudah sama, maka kita tulis 10 pangkat 7. Nah, di sini hasil akhirnya kita ambil 1,45 10 pangkat negatif 3 kg meter persegi. Di sini kan harusnya 10 pangkat minus 7. Nah, kita majukan 4 kali ke depan sampai dengan 1,45, maka hasilnya adalah 1,45 10 pangkat min 3. Nah, untuk contoh soal yang berikutnya, itu adalah contoh soal yang dia bagaimana sih kalau diputar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan seperti ini, ada 5M, M1, M2, M3, M4, M5. Masing-masing ini ya, nilainya 1 kg, 2, 3, 4, dan 5 kg. Sekarang, bagaimana sigma I jika diputar terhadap sumbu X dan sigma I jika diputar terhadap sumbu Y? Seperti contoh-contoh sebelumnya, apabila diputar terhadap sumbu X, kita lihat sumbu X di sini. Yang menempel di sumbu X berarti M1, M3, M5. Maka ketiga ini bernilai 0. Dan apabila dia diputar di sumbu Y, yang nempel di sumbu Y itu M1 dan M4, maka nilai I1 dan I4 bernilai 0. Maka penyelesaiannya sigma IX yang bernilai 0 seperti yang sudah kita bahas tadi, I1, I3, I5. Maka ini 0, 0, 0. Yang I2 tinggal dimasukkan nilainya, I4 juga seperti itu. Maka menghasilkan 6 kg meter persegi. Sekarang kita ke yang B, bagaimana jika dia diputar terhadap sumbu Y. Maka yang bernilai 0 seperti yang kita bahas adalah I1 dan I4. Maka I1 0, I4 juga 0. Maka nilai I2, I3, I5 yang kita jumlah, dan hasilnya adalah 10 kg meter persegi. Mudah kan? Oke, selamat mencoba untuk soal-soalnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.